Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama mensyukuri kebesaran dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan beraktivitas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, beribadah adalah inti dari kehidupan seseorang muslim. Namun, dalam melaksanakan ibadah, tidak sedikit yang merasa terbebani dengan kewajiban tersebut. Ibadah hanya sebagai kewajiban bisa membuat seseorang merasa berat untuk menunaikannya. Banyak orang merasa berat dalam menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, karena mereka melihatnya hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, jangan melihatnya hanya sebagai kewajiban. Jika kalian melihatnya hanya sebagai kewajiban, kalian akan merasa berat menunaikannya. Pandangan seperti itu bisa membuat ibadah terasa seperti beban yang harus ditanggung. Banyak orang merasa waktu berlalu begitu cepat dari satu ibadah ke ibadah lainnya. Ya Allah, baru saja tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, baru saja asar, sekarang sudah maghrib lagi. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya waktu berlalu. Saudara-saudaraku, namun jika beribadah hanya dilihat sebagai kewajiban, maka akan terasa sangat berat untuk menjalankannya. Cara pandang terhadap ibadah seharusnya tidak hanya fokus kepada kewajiban semata. Saudara-saudaraku, kalau kalian melihatnya hanya dari tinjauan hukum, maka ibadah itu akan terasa berat. Tapi jika kalian melihatnya dengan pandangan yang berbeda, yaitu sebagai kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah itu akan menjadi lebih ringan. Dengan cara pandang yang lebih positif, ibadah bisa menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, umat Islam untuk melihat ibadah sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ibadah ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan doa yang dikabulkan. Mungkin di titik ini doa kita akan dikabulkan. Mungkin dengan sujud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan ini akan membuat ibadah terasa lebih ringan dan bermakna. Karena kita menyadari bahwa ibadah bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian orang, ibadah seringkali terasa seperti rutinitas yang harus dilakukan setiap hari. Hal ini menyebabkan rasa lelah dan bosan. Saudara-saudaraku, ibadah jangan hanya dilihat sebagai rutinitas yang harus dijalankan, tetapi lihatlah sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongannya. Dengan cara pandang ini, ibadah menjadi lebih bermakna dan memberikan kedamaian batin. Salah satu contoh ibadah yang sering dianggap sebagai kewajiban adalah sholat. Banyak orang yang merasa terbebani dengan kewajiban sholat 5 waktu. Mungkin banyak yang merasa lelah dengan rutinitas sholat yang dilakukan setiap hari. Tapi coba lihat sholat sebagai sarana
untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara untuk memohon pertolongannya. Dengan mengubah pandangan ini, sholat bisa menjadi lebih dari sekedar kewajiban, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan keberkahan. Saudara-saudaraku, setiap ibadah memiliki makna yang dalam dan memberikan manfaat yang besar. Setiap kali kita melakukan ibadah, kita berkesempatan untuk mendapatkan pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada kewajiban ibadah, tetapi juga tujuan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Marilah kita bersama-sama umat Islam untuk melihat ibadah sebagai sarana untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah cara kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Jangan biarkan hati kita keras dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah dengan penuh kesadaran dan niat yang tulus, kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kedamaian dalam hidup. Ibadah juga merupakan cara untuk menyempurnakan diri. Saudara-saudaraku, ibadah yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa kita pada kesempurnaan diri. Ibadah itu bukan hanya menjalankan kewajiban, tetapi juga tentang memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam untuk menjadikan ibadah sebagai sarana untuk memperbaiki kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah tips agar kita terus semangat dalam beribadah. Yang pertama, membaca fadilah terkait ibadah yang ingin dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk-petunjuk kenikmatan kepada hambanya yang beribadah. Setiap ibadah tentunya memiliki keutamaan-keutamaan dan fadilahnya masing-masing. Fadilah sendiri merupakan janji positif Allah Subhanahu wa Ta'ala di ibadah yang kita lakukan. Untuk itu, dengan mengetahui keutamaan dari suatu ibadah, tentu bisa membantu memicu timbulnya semangat atau motivasi untuk beribadah. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Salah satu penyebab yang menjadi seseorang malas ibadah ialah karena adanya dosa. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka akan sangat mudah tergelincir untuk malas beribadah. Ibadah dan dosa memiliki kenikmatannya masing-masing, namun di antara keduanya tidak akan pernah disatukan. Oleh karena itu, melakukan perbuatan dosa dapat berdampak pada timbulnya rasa malas beribadah, sehingga kita perlu meninggalkan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat agar semangat beribadah kita tetap terjaga. Yang ketiga, bentuk komunikasi dengan orang yang soleh atau solehah. Teman atau sahabat merupakan cerminan diri kita sendiri. Bersahabat dengan orang yang soleh atau solehah akan menjadikan kita terbawa dengan arus kesolehannya. Sementara berteman atau berkumpul dengan orang-orang pendosa dapat menjadikan kita terbawa untuk melakukan perbuatan dosa juga. Untuk itu, memiliki lingkungan yang positif dan berada di antara orang-orang yang soleh dan soleha dapat membuat kita menjadi lebih rajin beribadah. Kebiasaan kecil kita secara langsung maupun tidak dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita, begitupun dengan isi obrolan yang dibahas setiap kali berkumpul. Saudara-saudaraku, semoga
kalian tetap semangat dalam beribadah karena dapat menjadikan kita sebagai manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian motivasi ini, mari bersama-sama dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga motivasi ini bermanfaat bagi saudara-saudara dimanapun kalian berada. Teruslah mengikuti video motivasi berikutnya dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.